Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil review jurnal yang sudah kami analisis kemarin, yang beranggotakan dengan saya sendiri dan dengan rekan saya Anis Dumiranti, Dia Puji Lestari, Faladila Julianti, Midnailatul, dan Zalfira Paramita. Di sini kami mereview jurnal dengan judul Analisis Penganggaran Belanja Makanan Pasien di RSUD Soreang, Kabupaten Bandung. Dengan nama penulis Nurati Ambarwati dan nama jurnalnya Jurnal Ilmu Administrasi. Latar belakang Rencana Bisnis Anggaran atau RBA disusun untuk masa 1 tahun anggaran kegiatan dan merupakan perencanaan anggaran yang akan menjadi pendapatan dan pengeluaran untuk biaya operasional rumah sakit. Ada banyak kegiatan yang dituangkan dalam rencana bisnis anggaran setiap tahunnya. Di antaranya adalah kegiatan belanja bahan makanan harian pasien. Perencanaan anggaran tersebut disusun dengan memperhatikan jumlah kunjungan pasien rawat inap tahun sebelumnya, harga pasar bahan makanan, dan menu makanan yang akan diberikan kepada pasien. Dalam peraturan PPKBLUD ada kebebasan atau fleksibilitas untuk menggunakan anggaran melampaui anggaran yang telah direncanakan, tetapi tetap ada batas maksimal anggaran lebih yang dapat dibelanjakan. Pelaksanaan anggaran yang melebihi ambang batas anggaran yang ditetapkan dapat mengakibatkan ketidakekonomisan anggaran yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi belanja bahan makanan harian pasien, diantaranya jumlah pasien rawat inap, harga pasar bahan makanan, fluktuasi harga, dan menu yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya, ada tujuan. Yang pertama, mengetahui kendala dalam penyusunan anggaran belanja bahan makanan harian pasien di RSUD Soreang dan upaya mengatasi kendala tersebut. Yang kedua, mengetahui penyusunan anggaran dalam bentuk rencana bisnis anggaran belanja bahan makanan harian pasien di RSUD Soreang setelah diterapkan PPK-BLUD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terhubung dengan penyusunan anggaran belanja bahan makanan harian pasien, yaitu Kabid Keuangan, Kasubit Penganggaran dan Akuntansi, Kesubbag Program dan Kehumas, Kepala Instansi Gizi, dan JPK Belanja Bahan Makanan Harian Pasien. Hasil penyusunan anggaran belanja pada bahan makanan harian pasien yang dilaksanakan di RSUD Soreang sudah sesuai dengan alur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung. Ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat penyusunan anggaran belanja bahan makanan harian pasien. Di antaranya, sulitnya memprediksi jumlah kunjungan pasien rawat inap, fluktuasi harga bahan makanan, dan kurangnya anggaran di pertengahan tahun anggaran. Namun, tetap diupayakan pemecahan masalah untuk mengatasi kendala tersebut. Pembahasan mekanisme penyusunan anggaran belanja bahan makanan harian pasien dapat dilihat dari usulan instalasi gizi. Bagian program dan kehumasan akan merekap usulan untuk dimasukkan ke dalam RBA. Kemudian diajukan ke bagian keuangan dan pengajuan ke pemerintah Kabupaten Bandung. Adapun faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran belanja bahan makanan harian pasien yaitu internal, ada menu, porsi, biaya makan, dan jumlah kunjungan pasien, serta eksternal, fluktuasi harga pasar, daya beli masyarakat, perubahan selera konsumen, ketersediaan bahan makanan di pasar, dan kejadian endemik dari suatu penyakit. Contoh kendala seperti perubahan kebutuhan bahan makanan karena adanya perubahan menu atau perubahan pola penyakit yang menyebabkan anggaran jadi kurang, atau anggaran yang sudah disediakan di tengah perjalanan anggaran tersebut dinyatakan kurang. Karena adanya penambahan jumlah pasien, maka pemecah masalahnya adalah dengan mengusulkan kembali bahan makanan yang belum ada dalam RBA dan mengusulkan anggaran tambahan pada saat perubahan anggaran. Karena RSUD Soreang termasuk SKPD yang menganut pola PPK
BLUD. Maka, meskipun anggaran perubahan belum disahkan, tetapi boleh menggunakan anggaran yang ada terlebih dahulu agar pelayanan kepada pasien tidak terhambat. Kesimpulan, dalam RBA ada tahapan yang dilaksanakan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2000. Namun, dalam pelaksanaan RBA tentu ada kendala yang harus dihadapi, dan tentunya ada cara untuk mengatasi kendala tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.